I mean, I know what you meant. Halo sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini. Tak terasa kita sudah berada di akhir episode. Saya ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menunggu video terbaru dari channel ini. Kembali ke kamar mandi. Di episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan sahabat Kai satu persatu bergabung dengan Mike Culloch. Sementara Uncle nyawanya dalam bahaya. So, tak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita tamatin filmnya. Putar gelasnya, sanak. Film dibuka dengan memperlihatkan Zan yang sedang VCS bersama Kai. Ketika itu, Zan melihatkan lewat feed call jasad Uncle yang sudah tak bernyawa lagi. Kai sebagai anak angkatnya melihat ayahnya tak bernyawa, lantas saja membuatnya merasa sedih dan marah. Meskipun Shin sempat mencoba untuk menenangkannya saat itu. Di sini Kai berjanji kepada Shin bahwa dia akan membalas atas kejadian tersebut. Lalu Shin mengatakan kepada Kai bahwa dia selalu siap berada di sampingnya untuk membantu misi balas dendam ini, meski harus nyawa taruhannya. Dan film pun dimulai. Di tempat geng Mike Culloch, mereka saat itu ingin menuju ke tempat janjian akan bertemu dengan Kai. Siang harinya, Kai dan Shin menuju menaiki sebuah mobil. Saat di jalan, mereka melihat barang. Ya, kalau bahasa Banjar ini namanya baurarian. Kai kemudian mengambil barang tersebut. Lewat barang itu, Mike Culloch menyuruh Kai untuk menuju ke tempat yang sudah disiapkan. Singkat cerita, kemudian mereka bertemu di bawah sejuknya pepohonan, di mana ketika itu Mike Culloch berencana akan menukarkan Tommy dengan fragmen yang ada di tangan Kai. Di sini kita melihat semua pemilik fragmen Wu sudah terkumpul. Kalau nantinya semua fragmen aktif, maka itulah akhir dari misi Mike Culloch. Sedikit saya ceritakan bahwa semua itu adalah rencana Mike Culloch untuk bertemu dengan keluarganya yang sudah ratusan tahun mati. Di sana juga Mike Culloch akan menguasai dunia. Itulah sebabnya dari permasalahan film ini. Semua itu bisa saja Kai gagalkan dengan satu syarat, yakni Mike Culloch harus mati. Kembali ke kamar mandi. Sebelum Kai memberikan fragmen yang ada di tangannya, ia meminta Mike Culloch untuk menyembuhkan lukanya Tommy. Mike Culloch kemudian mengabulkan permintaan Kai. Dengan kekuatannya, luka Tommy yang ada di badannya saat itu seketika langsung sembuh. Tiba giliran Mike Culloch meminta kepada Kai untuk menyerahkan fragmen itu. Saat disinilah ketegangan terasa. Di hati Kai ada dua sisi yang saling berdesakan untuk menjadi sisi yang paling depan. Rasa takut dan rasa ingin menolak. Di lain sisi, jika menolak maka nyawa sahabat Kai seperti Seiji dan Jenny akan terancam. Di sisi sebelahnya, jika Kai mengabulkan permintaan Mike Culloch, maka itulah akhir dari dunia ini. Alas, she won't get far, aren't you? Miss Why there? Using her firepower, take her. Chess is only 20 opening move. Di saat situasi tak bisa diajak kompromi, saat itulah Kai berpikir kritis untuk mencari cara lain. Dan akhirnya sisi yang menjadi juara, yakni sisi di mana harus menerima Mike Culloch untuk jadi pemenang. Sorry. Dan singkat cerita, ketika semua fragmen sudah masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian semuanya masuk ke dalam alam gaib, di tempat di mana Kai dan Ying Ying saat bertemu. Saat di sanalah semua orang pada lagi mager, kecuali Mike Culloch yang sedang berdiri menunggu di mana waktunya tiba. Singkat cerita, seperti Ying Ying ceritakan sebelumnya kepada Kai,
Ketika semua fragmen terkumpul, maka semua akan masuk ke dalam alam gaib. Lalu setiap fragmen keluar pada diri mereka yang memiliki fragmen itu. Kemudian fragmen tersebut secara otomatis terkumpul satu persatu ke tangan Kai yang memiliki fragmen 1000 biksu. Setelah semua terkumpul, kemudian gerbang pun terbuka. Di sini jalan keluar untuk ke dunia nyata, sedangkan gerbang ini menuju ke tempat untuk menjadi penguasa dunia. McCulloch kemudian masuk ke dalam gerbang tersebut. Kai dan kawan-kawannya mencoba untuk menahannya, tetapi jalan mereka tak berjalan dengan mudah. Mereka sudah dihadang para anak buah McCulloch, dan disinilah perkelahian terjadi. Kai dan Shin ketika itu melawan para gangster. Tommy yang tak bisa berkelahi, ia dijatuhkan oleh Naksan dan Abel. Lalu CJ berhadapan langsung dengan Naksan. Sementara Jenny melawan Abel. Ketika cukup lama, akhirnya Kai dan Shin berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Sementara CJ berhasil mengalahkan Naksan. Abel yang melihat Naksan kalah, ia berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu ketika Kai mau masuk untuk mencari McCulloch, ia menyuruh mereka semua untuk kembali. Shin pun menuruti keinginan Kai dan dia percaya semua akan baik-baik saja. Akhirnya mereka semua kembali, sementara Naksan dan Abel masih berada di sana. Sedangkan McCulloch, ia berhasil menemui anak dan istrinya yang sudah lama terpisah. What's wrong? Your voice sounds different. I can't believe it. Sementara Kai, ia juga berhasil masuk ke dunia di mana McCulloch berada. Saat malam hari ketika McCulloch ingin melakukan ritualnya, ia saat itu merasakan bahwa Kai telah mengikutinya. McCulloch pun kemudian mencarinya saat itu. Singkat cerita, Kai berhasil membuat McCulloch terjatuh. Dan disinilah rencana petualangan McCulloch berakhir. Kai berhasil membunuhnya dengan cara menusukkan pisau yang diberikan Uncle pada episode sebelumnya. Pisau ini memiliki 1000 kali lebih hebat dari pisau biasanya, sehingga mampu menembus ke dalam jantung McCulloch. Istrinya yang melihat suaminya mati, ia mencoba untuk membalaskan. Nah, saat itulah Kai juga ingin menghabisi nyawa istrinya. Tetapi anaknya memohon kepada Kai untuk tidak membunuh ibunya. Kai pun tersentuh dengan perkataan anaknya tadi. Kemudian ia pergi meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di bar milik Jenny untuk merayakan kemenangan. Di sana, Shin mengatakan kepada Kai bahwa Zan saat video call dengannya, ia saat itu sedang berada di Macau. Ia saat itu dijanjikan menjadi ketua gangster yang ada di sana oleh McCulloch jika nantinya berhasil membunuh Uncle. Pantas saja ia tak terlihat saat itu sedang senang. Dan singkat cerita, ketika acara pesta telah usai, Shin keluar dari tempat itu untuk bertemu dengan CJ. Di sini CJ sengaja tidak ingin masuk ke dalam karena ia ingin cepat-cepat pergi meninggalkan kota pecinan. Saat sebelum berpisah, mereka melakukan cipukan dulu. Wah. Kembali ke dalam bar, saat itu Kai melihat pria sedang berbicara dengan Jenny. Kemudian Kai melihat foto bahwa pria itu sedang bersama Zan saat menemui Uncle. Dan saat itulah Yeng Yeng datang, mengatakan kepada Kai bahwa tugas Kai belum berakhir. Sekali lagi Kai ditakdirkan untuk membunuh para Wu lainnya. Dan film pun tamat.
Nah, sanak itulah alur cerita film WoW Assassin season 1. Untuk season 2-nya masih belum rilis sanak. Semoga saja pandemi ini cepat berakhir dan WoW Assassin season 2 bisa kembali dirilis. Menurut saya dari awal sampai akhir film ini sangatlah bagus sanak. Cuman dari episode 8 sampai 10 ini sedikit pusing karena alur ceritanya simpang siur. Atau mungkin saya yang kurang paham atau gimana ya. Buat kalian yang belum nonton secara langsung filmnya, saya saranin nonton dulu sanak. Karena menonton film secara full lebih baik daripada hanya mendengarkan spoiler ini. Oke lah, bertemu lagi di video lainnya. Saya CE mengucapkan terima kasih sudah nontonin sampai habis. Saya akhiri dengan kata tambuk seketaraan dan muah tamat.